Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Tentunya di awal ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya sangat pantas kita bersyukur, kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga nikmat-nikmat tersebut, Allah langgengkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa bersemangat mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah, pertemuan sebelumnya telah kita mengupas satu materi berkaitan tentang mengusap dua sepatu. Al-mashu alal khuffain. Ya, bolehnya mengusap dua sepatu ya. Ini merupakan bentuk rukhsah, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengenakan sepatu, untuk dia tidak buka sepatunya itu ketika dia berwudu. Ya, dia boleh membasuh bagian atas sepatunya saja, dia usapkan tanpa harus dia membukanya. Dan ini merupakan keringanan ya di dalam syariat Islam. Sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini agama yang mudah. Innad dina yusrun. Kata Nabi SAW, agama ini mudah. Ya. Di satu sisi dia mudah, dan dalam keadaan-keadaan tertentu datang lagi kemudahan-kemudahan. Salah satunya ini, dibolehkan kita mengusap sepatu tanpa harus kita membukanya terlebih dahulu. Untuk orang-orang yang bermukim, dibolehkan selama 1 hari 1 malam. Sedangkan orang-orang yang bersafar, itu diperbolehkan selama 3 hari 3 malam, tanpa harus dia membuka sepatunya, itu diperbolehkan. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini tema kita berkaitan tentang pembatal-pembatal wudu. Ya. Penulis membawakan satu tema, babu nawaqidil wudu. Bab tentang pembatal-pembatal wudu. Ya. Tentu ini pembahasan yang cukup penting ya. Mengingat memang bahwa wudu itu terkadang ya, dan pasti bisa batal ya dengan hal-hal tertentu. Apabila ya ada ibadah-ibadah yang dia sahnya berkaitan tentang wudu, maka ini sangat penting. Ya, di antara ibadah yang memang harus ada padanya wudu, salat. Ya, demikian pula tawaf. Ya, ibadah ini harus ada padanya wudu dari awal sampai akhir. Ya, jadi untuk memastikan sahnya sholat seseorang, dia harus menjaga juga wudunya.
Ketika wudhunya batal, maka ibadah yang dibangun di atasnya seperti sholat itu akan batal. Ya, jadi nggak boleh dipertahankan. Ketika misalnya dia sedang sholat, di pertengahan sholat itu ada yang batal ya, ada pembatal wudhu terkena dia, maka dia harus berhenti dari sholatnya dan mengulang wudhunya. Kalau dia paksa, dia selesaikan sholatnya tanpa wudhu, tentu ini sholatnya tidak sah. Ya, jadi pembahasan ini cukup penting ya, untuk sekali lagi memastikan sah tidak sahnya ibadah kita. Ya, terlebih sholat ya, setiap hari kita mengerjakan sholat, satu hari 5 kali yang wajibnya. Belum lagi yang sunnah-sunnahnya, itu semua ya tergantung dari wudhunya. Sahnya sholat kita sangat bergantung dengan wudhu kita. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya hal-hal yang membatalkan wudhu, penulis membawakan yang pertama al-ghaid. Sabata naqduhu bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Al-ghaid itu maksudnya buang air besar ya. Secara umum yang keluar dari 2 jalur itu membatalkan wudhu. Dan ini telah tetap ya dari Al-Quran, dari sunnah dan juga ijma' para ulama. Ya, bahwa air besar, buang air besar itu termasuk membatalkan wudhu. Ya, maka orang-orang yang tadinya berwudhu kemudian dia buang air besar, dia harus berwudhu lagi kalau tidak melaksanakan sholat. Ya, baik itu keluarnya sedikit ataupun banyak sama saja. Ya. Demikian pula al-baul ya, air kencing keluar itu juga termasuk pembatal wudhu. Thabata naqduhu bisunnati wal ijma' wal qiyasi alal ghaid. Ya, dalilnya tetap dari hadis, demikian pula ijma' dan bentuk kias daripada buang air besar ya. Ketika buang air besar itu pembatal wudhu, demikian pula buang air kecil itu termasuk pembatal wudhu ya. Dan telah kita sebutkan tadi secara umum, yang keluar dari 2 jalur itu termasuk pembatal wudhu. Yang berikutnya al-madhi thabata naqduhu bisunnah wal ijma' wal qiyas alal baul. Al-madhi juga itu termasuk pembatal wudhu, telah ditetapkan dari hadis, demikian pula ijma' dan juga bentuk qiyas dari buang air kecil ya. Qiyas atau analogi ya, disamakan hukumnya seperti buang air kecil. Demikian pula damul istihadah ya, darah istihadah ini juga termasuk pembatal wudhu. Thabata naqduhu bima rawa Abu Dawud min hadithi Aisyah fi qissati istihadah Fatimah binti Abi Hubais. Ya, jadi dalilnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tidur ya, an-naum termasuk daripada pembatal wudhu, walaupun ada padanya khilaf ya di antara para ulama, maksudnya tidur yang bagaimana yang bisa membatalkan wudhu, karena tidur itu bertingkat-tingkat, ada yang tidurnya ringan, ada yang berat dan seterusnya. Jadi ada perincian terkait tentang tidur ini ya. Ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa tidur itu termasuk pembatal wudhu. Tapi ada juga di sana dalil-dalil ya yang menyatakan itu bukanlah termasuk daripada pembatal wudhu. Insya Allah akan kita nanti jelaskan lebih jelas, lebih panjang lagi terkait tentang hukum daripada tidur itu. Kemudian apa yang selain daripada yang telah kita sebutkan tadi, maka itu masih silang pendapat ya daripada para ulama, dan itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan atau di segmen-segmen setelah ini. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis, An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum. Dari Anas ibnu Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, ya, ini hadisnya dihukumi marfu ya, ucapan Anas dihukumi marfu artinya disandarkan kepada Nabi.
Ya, artinya tidaklah mungkin Nabi atau Anas mengucapkan satu ucapan ini kecuali pasti telah sepengetahuan Nabi, telah diikrar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hukumnya satu hukum dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah disebut dengan marfu, ya, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas mengatakan, karena ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum. Adalah dahulu para sahabat Nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sering menunggu sholat. Maksudnya sholat isya, ya, setelah maghrib mereka duduk di masjid menunggu sholat isya berjamaah. Sampai-sampai sebagian itu kepalanya sampai menunduk, artinya mereka sudah mulai mengantuk. Ya, sudah mulai mengantuk, ditunjukkan dengan kepala mereka yang sudah mulai menundukkan begitu, tapi tidak sampai berbaring. Ya. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka pun sholat berjamaah tanpa mengulangi wudhu mereka. Ya, mereka sholat berjamaah, ya, setelah mereka menunggu waktu sholat, ya, dan mereka menegakkan sholat tanpa mengulang wudhu mereka. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahahahu ad-Daruqutni wa asluhu bi Muslim, dan disahihkan oleh al-Imam ad-Daruqutni, dan asal daripada hadis ini di dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang sahih, yang menggambarkan kepada kita bahwa secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keadaan sahabatnya yang mana mereka sering yang menunggu sholat itu, ya, sholat isya, mereka berdiam di masjid, ya. Kalau bahasa syar'inya ya iktikaf, ya, beriktikaf, berdiam diri di masjid, ya, menunggu waktu sholat. Nah, pada saat itu para sahabat itu sebagian itu sampai menundukkan kepala saking mengantuknya. Ini disebut juga dengan tidur ringan, ya, atau mengantuk lah begitu, mengantuk berat tapi tidak sampai tertidur. Ya. Kemudian mereka pun melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan tidak mengulang wudhu mereka. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa tidur ringan itu tidaklah membatalkan wudhu. Karena kalaulah itu suatu yang membatalkan wudhu, tentu para sahabat pasti akan mengulangi wudhu mereka. Ya, karena sholat tanpa wudhu tentu seberapa banyak pun sholatnya, ya, demikian pula seberapa ikhlasnya seseorang sholat tanpa dibarengi dengan wudhu yang sah, maka sholatnya tersebut tidaklah dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya itu tidak sah sampai seseorang itu benar-benar berwudhu dan benar-benar menjaga wudhunya sampai selesai sholatnya. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus takut kepada Allah, dengan benar-benar kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga benar-benar kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita berkaitan tentang nawaqidul wudhu, pembatal wudhu. Telah kita bacakan tadi hadis dari Anas yang menceritakan kita, ya, bahwa para sahabat dahulu mereka menunggu sholat berjamaah itu di masjid, ya. Di sela-sela mereka menunggu itu terkadang dihampiri mereka itu rasa kantuk, ya, karena mereka juga manusia biasa seperti kita para sahabat Nabi, ya, mereka juga lelah, mereka juga mengantuk, ya.
Nah, pada saat itu mereka tidak mengulang wudhu mereka ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudhu. Beberapa faedah yang disimpulkan oleh penulis yang kiranya penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, an-naumul yasir minal jalisi la yanqudul wudhu. Bahwa tidur yang ringan, seperti orang yang duduk dia, kemudian dia mengantuk gitu atau tidur ringan, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidurnya masih bisa dia merasakan hal-hal yang di sekitarnya, kan begitu? Maka itu bukanlah termasuk pembatal wudhu. Ini ditunjukkan dari hadis yang barusan kita bacakan tadi, yang mana para sahabat sampai tertunduk kepalanya. Ya, biasa orang yang mengantuk pasti dia tertunduk ya kepalanya, bukan semakin tegak, kan begitu? Akan tetapi mereka tidak mengulang wudhu itu. Ya, seandainya itu adalah suatu yang membatalkan, pasti mereka akan mengulang wudhu. Ya, setidak-tidaknya Nabi juga pasti akan menegur. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga akan menegur melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur yang ringan tidak membatalkan wudhu ya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi ya, tidur itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang ringan, ada yang berat sampai dia tidak menyadari lagi apa-apa yang ada di sekitarnya ya. Orang-orang yang tertidur berat itu sudah tidak bisa lagi mengontrol apa yang ada di sekitarnya, sudah tidak terdengar lagi apa-apa yang ada di sekitarnya. Kalau orang-orang yang masih mengantuk, tidur ringan, itu dia masih mendengar ada orang-orang cakap-cakap di sebelah, itu dia masih dengar. Tapi tentu dia tidak paham, tapi dia mendapati ada orang-orang yang berbicara, itu masih dia masih tahu begitu. Ya. Sehingga itu bukanlah termasuk pembatal wudhu. Yang berikutnya, an-naumu al-katsir naqidun lil wudhu. Sebaliknya, tidur yang berat ini pembatal wudhu. Lamma taqarrara fi nafsi sahabi ar-rawi anna an-naum naqidun lil wudhu illa hadzal qadar alladhi syahadahu. Ya, sebagaimana yang dipahami para sahabat, termasuk perawi hadis ini, bahwa tidur itu merupakan pembatal wudhu, kecuali tidur sekadar yang telah disaksikannya itu. Yaitu seperti yang terjadi pada sahabat yang mereka sedang menunggu sholat. Ya, mereka hanya tertunduk saja, tidak sampai terlelap, tidak sampai mengorok. Ya. Maka yang demikian itu, kalau udah sampai mengorok, sudah tidak sadar lagi akan orang-orang yang ada di sebelahnya. Bahkan bisa jadi ketika diiqomahkan, sholat pun dia tak dengar lagi sudah. Ya, sebagian kan ada ya di masjid-masjid ya, ketika ada khutbah atau ya ceramah gitu, orang-orang sudah bubar, dia masih terduduk di situ. Ini menunjukkan tidurnya sangat-sangat ya pulas sekali. Ya. Kalau sudah sebegitu dalamnya tidurnya, maka itu membatalkan wudhu. Ya. Kemudian at-taharatu minal hadatsi syartun li sihhatis shalah. Bahwa taharah, bersuci dari hadas, merupakan syarat sahnya salat. Fa nafyul wudhu fi hadhihi al-halati dalilun ala wujubiha fi ghairiha mimma yujibu naqda at-taharah. Maka dinafikan wudhu di sini artinya para sahabat tidak mengulang wudhu ya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ya keadaan yang selain daripada itu tertidur lelap itu mewajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu, mengulang wudhunya. Yang berikutnya, dan ini cukup penting ya pelajarannya, istihbabu ta'khiris sholatil isya an awwali waqtiha. Disunnahkan mengakhirkan waktu sholat isya dari awal waktunya. Ya, diundur sedikit. Dan ini diriwayatkan di dalam Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu an yu'akhiral isya'a wa yaqulu innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati.
Ya, Nabi itu menyukai kalaulah waktu Isya itu diakhirkan, diundurkan. Dan Nabi mengatakan, nah inilah waktunya. Ya, ketika sudah diundur, bukan di awal waktu, maka Nabi mengatakan, inilah waktunya sebenarnya. Yang afdol itu seperti ini. Seandainya itu tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW. Intinya, tetap dilakukan secara berjamaah. Apabila satu kelompok, satu jamaah merasa ringan bisa menghadiri jamaah di akhir waktu malam untuk melaksanakan sholat Isya, maka itulah yang terbaik. Ya, itu waktu yang terbaik. Ya, dengan syarat tadi semua bisa ya melaksanakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Ya, bukan sendiri-sendiri karena menurut riwayat yang sahih dan juga pendapat yang rajih bahwa sholat berjamaah itu wajib. Ya. Jadi disunahkan ya menunggu ataupun mengakhirkan waktu sholat. Ya, dengan syarat tentunya tadi tidak memberatkan ya, tidak memberatkan. Jadi ketika itu memberatkan di suatu kaum, satu kelompok, ya dikembalikan saja di hukum asalnya itu di awal waktu. Ya, karena itu yang mudah mungkin di sebagian masyarakat. Ya, mungkin mereka memiliki aktivitas yang banyak di siang hari, sehingga mereka mau bergegas melaksanakan sholat, sehingga bisa mereka beristirahat di awal waktu. Jadi, tetap dilihat dalam konteks masyarakatnya bagaimana ya. Walaupun yang terbaik tadi ketika semua bisa ya, secara berjamaah itu di akhir malam melaksanakan sholat Isya. Ya. Yang berikutnya hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal baqa fil masjid intidharan lis-shalah. Semangatnya para sahabat untuk menetap di masjid menunggu waktu salat. Mereka beriktikaf di masjid. Ya, jadi iktikaf bukan hanya pada bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan juga boleh ya. Itu juga masuk ke dalam secara umum iktikaf ya. Tentu dalam rangka ibadah. Ya, jadi berdiam dia di masjid itu beribadah. Ima dia berzikir, menunggu sholat, membaca Al-Quran, ya, ataupun belajar ilmu-ilmu syar'i dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriktikaf. Ya, bukan buka medsos, scroll sana scroll sini, ya, atau telepon sana telepon sini, atau lihat-lihat video YouTube dan lain sebagainya. Bukan demikian. Tentu orang yang di masjid adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam bentuk ibadah. Ya, jadi para sahabat demikian, semangat mereka. Ya, menunggu waktu sholat. Dan ini merupakan satu amalan yang besar, ya, dan pahalanya juga besar. Ya, disebutkan dalam hadis itu termasuk pengangkat derajat. Ya, pengangkat derajat yaitu seseorang menunggu waktu sholat, ya, selesai sholat dia menunggu waktu yang lain di dalam masjid. Ya. Demikian pula ada hadis yang lain, la yazalu ahadukum bi sholatin madamatis sholatu tahbisuhu. Ya, seseorang di antara kalian itu senantiasa dalam hitungan sholat selama dia duduk menunggu waktu sholat. Artinya dia tidaklah berpindah dari tempatnya itu. Yang menahan dia di situ adalah karena sholat. Dia menunggu waktu sholat. Maka seseorang akan tetap dituliskan baginya pahala orang yang sedang sholat. Masya Allah, ini adalah keutamaan yang besar. Dengan dia duduk saja di situ, tentunya dengan niat ingin ya menunggu waktu sholat, dia telah mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Siapa yang bisa melakukan itu? Tentu orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang belum mengetahui hadis ini, ya, habis sholat langsung pulang. Tidak lagi dilaksanakan sholat-sholat sunnah, boro-boro menunggu sholat wajib yang berikutnya. Ya, terkadang sebagian orang, ya, zikir itu tinggal. Ya, sholat-sholat rawatibnya tinggal. Ya, kaum muslimin,
kita diperintahkan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah itu tentunya selain dia sebagai penyempurna amalan-amalan yang wajib, fungsinya nanti di akhirat itu mengangkat derajat manusia. Kalau sholat yang wajib itu semua orang wajib ya melakukannya. Apa yang membedakan derajat seseorang nanti di akhirat? Kedudukannya tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka surga itu juga bertingkat-tingkat. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi? Salah satunya dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Banyak amalan-amalan sunnah ya. Salat ada amalan sunnahnya, puasa pun demikian. Ya, berinfak pun demikian. Maka itu hendaknya kita jaga. Ya, hendaknya kita jaga terus. Karena kita bisa jadi ya amalan-amalan wajib kita belum sempurna, maka dari situ nanti dia akan menambal amalan-amalan yang kurang sempurna tadi. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam syarah daripada kitab Bulughul Maram. Di awal ini kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita berkaitan tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya, telah kita bacakan tadi hadis Anas yang menggambarkan kepada kita bahwa para sahabat mereka menunggu sholat, terkadang sebagian mereka itu mengantuk, kemudian mereka pun menegakkan sholat tanpa mengulangi wudu mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa tidur yang ringan ya, micro sleep itu tidaklah membatalkan wudu. Berbeda dengan tidur yang berat ya, deep sleep itu membatalkan wudu. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang barusan kita bacakan, jawazun nu'asi warruqudi fil masjid la siyama lintidharis shalah. Boleh seseorang itu mengantuk bahkan tertidur di masjid. Ya, itu diperbolehkan karena itu adalah suatu yang manusiawi. Apalagi itu dalam rangka menunggu waktu sholat. Ya, dan ini para sahabat demikian. Mereka nunggu waktu sholat mengantuk. Ya, itu diperbolehkan. Artinya bukan suatu yang tercela, kemudian seseorang pun dilarang mengantuk dan tidur. Ya, ini bukan berarti kita memerintahkan supaya mengantuk dan tidur di masjid, bukan. Artinya ketika seseorang tertimpa dengan kantuk dan tertidur, ya itu bukanlah suatu yang aib kan begitu. Tetapi tentu seseorang yang ingin beribadah hendaknya dia memang mengatur ya kesegaran badannya, kesehatannya, dan kebugarannya agar dia tidak mengantuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang berdiam di sana kemudian dia mengantuk, tertidur, itu hal-hal yang lumrah. Ya, jadi tidak juga sampai dibuat pengumuman dilarang tidur, dilarang. Ya, di masjid-masjid sudah mulai seperti itu ya. Ya, tentunya bagi orang-orang yang ingin sengaja ingin tidur, ya dia memilihlah tempat yang tepat. Ya, tidak juga dia di sop pertama di atas sejadah dan seterusnya, tidak demikian. Ya, hendaknya dia juga harus memperhatikan kebersihan masjid. Tapi kalaupun dia sudah menahan tapi dia juga mengantuk ataupun tertidur, maka itu hal yang lumrah saja. Ya, kita harus jadikan masjid itu ramah lah begitu ya, humanis. Sebagian tempat kan habis waktu sholat dikunci langsung.
Bagaimana dia mau menunggu waktu sholat? Dikunci. Ya. Sebagian langsung dimatikan kipas-kipasnya, dimatikan AC-AC-nya, dikunci, ya, dan seterusnya. Ya, hendaknya masjid itu kita jadikan lebih ramah ya, lebih humanis, lebih bisa menerima setiap kalangan. Ya, karena banyak orang-orang yang mungkin bisa jadi dia tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu karena bersafar dan lain sebagainya. Sehingga memang masjid itu kalau bisa memang untuk umum ya. Jangan dibatasi seperti di sebagian tempat. Ya, dikunci kalau sudah selesai sholat. Kemudian khilaful ulama, ikhtalafal ulama'u fin naum hal yanqudul wudu ala thalathati aqwal. Ada khilaf di antara para ulama memang terkait dengan tidur ini. Apakah benar-benar bisa membatalkan wudu atau tidak? Ada 3 pendapat, tiga kelompok terkait hal ini. Yang pertama, zahaba ba'duhum ila anna qalilahu wa katsirahu naqidun bina'an minhum ala anna nafsan naum hadathun yanqudul wudu. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidur itu baik yang ringan, baik yang ataupun yang berat, maka itu pembatal wudu. Ya. Orang yang tertidur, mau tidur ringan, tidur berat, otomatis batal wudunya. Ini pendapat yang pertama. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu la yanqudu qaliluhu wa la katsiruhu ma lam yatahaqqaq khuruju hadatsin. Bina'an minhum ala anna an-naum laysa binaqidin walakinnahu madhinnatul hadath. Pendapat yang kedua bahwa tidur itu sama sekali tidak membatalkan wudu. Yang pertama tadi otomatis membatalkan wudu, mau ringan mau berat. Yang kedua sebaliknya, tidak membatalkan wudu. Mau tidur ringan, mau tidur berat, sama sekali itu tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali dia sudah memastikan adanya hadas. Pasti dia terasa dia hadas, ya itu batal wudunya. Seperti orang yang buang angin ya. Dia tidur tapi terasa dia buang angin, itu jelas batal wudunya. Tapi selama dia tidak mengetahui, tidak menyadari, maka hukum asalnya wudunya itu tidak batal. Ini pendapat yang kedua. Ya, karena mereka menganggap tidur itu sendiri secara zatnya bukanlah pembatal wudu. Akan tetapi dia itu waktu atau keadaan yang memungkinkan seseorang itu berhadas. Itu saja sebenarnya. Kalau tidurnya saja itu bukanlah pembatal wudu. Ya, sehingga pendapatnya tadi mengatakan bahwa selama dia tidak mengetahui adanya hadas, misalnya tadi buang angin, dia sama sekali dia tidak mengetahui, tidak menyadari, tidak mendengar, tidak mencium, maka hukum asalnya wudunya itu tidaklah batal. Ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, ila annal katsir al-mustathqil nakidun dunan naumil yasir. Ya, bahwa tidur yang berat itu membatalkan wudu. Sedangkan tidur yang ringan, microsleep, itu tidaklah membatalkan wudu. Ya. Perbedaannya memang ada di sana batasannya ya, bagaimana yang disebut dengan tidur yang berat, tidur yang ringan. Di antaranya tentu orang-orang yang tidur ringan itu dia masih menyadari ada orang-orang di sekitarnya. Ketika orang-orang di sekitarnya itu bercakap-cakap, dia masih tahu gitu. Masih sadar dia ada orang yang ngomong-ngomong di sebelahnya. Ya, ketika dia iqomah mau didirikan, dia dengar. Ya. Ketika dia disenggol, cukup disenggol mau menegakkan sholat, dia langsung sadar. Beda dengan orang-orang yang tertidur pulas ya. Mau ada orang ngomong di sebelahnya, mau iqomah didirikan, itu sudah tidak dengar lagi. Ya, sudah tidak mengontrol apa-apa yang ada di sekitarnya. Sehingga sebagian tempat orang dah bubar, dia masih tertidur. Ya, itu jelas membatalkan wudu kalau sudah sampai keadaan seperti itu. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih alladzi tajtami'u fihi al-adillah. Dan ini merupakan pendapat yang rajih ya. Ada rinciannya ini merupakan pendapat yang rajih, yang dianggap benar
daripada khilaf di antara para ulama tadi ada 3 kelompok, maka yang pendapat yang terakhir yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa ada rinciannya, ketika tidurnya itu ringan maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya, demikian pula apabila tidurnya itu berat, ya, maka itu membatalkan wudhu. Tapi sekali lagi ini bukan bukan anjuran ya supaya seseorang itu dingantuk-ngantukkan gitu ya, ditidur-tidurkan, bukan. Ya, kita tetap berusaha bagaimana kita awas gitu ya. Apalagi kalau di hari Jumat ya, khutbah. Terkadang sebagian orang itu sangat berat matanya. Ya, jangan juga dijadikan dalil, oh ternyata boleh. Kalau nggak sampai tertidur lelap, boleh tanpa wudhu, ya wudhunya nggak batal, kan begitu. Bukan begitu juga kita mengartikannya. Artinya memang orang sudah menahan kantuk, dia memang tanpa disengaja dia mengantuk, kan begitu. Maka yang demikian itu yang tidak membatalkan wudhunya. Bukan disengaja ya, disetel supaya ngantuk, kan begitu. Karena memang jiwa kita ini terkadang kan dia mengikut dia gitu. Kalau kita bawa dia mengantuk, ya dia kadang mengantuk. Tapi kalau kita berusaha menahan, ya maka dia itu akan mengikut, begitu kira-kira. Ya, jadi ini pendapat yang rajih ya, menggabungkan di antara dalil-dalil ya, karena ada dalil-dalil yang seakan tidur itu membatalkan wudhu. Ya, ada juga dalil-dalil yang secara zahirnya dia itu tidak membatalkan wudhu. Di antaranya memang Nabi SAW disebutkan di sini ya, karena SAW ya'muruna idza kunna fi safarin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Nabi memerintahkan kami kalau kami sedang bersafar untuk tidak melepas sepatu kecuali telah junub, ya. Kalau buang ya air besar, buang air kecil, demikian pula tertidur, ya maka itu memang membatalkan wudhu, tapi tanpa harus membuka sepatunya. Dari sini diketahui bahwa tidur itu termasuk pembatal wudhu. Sementara di hadis yang lain, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, hadis Anas, bahwa para sahabat ya mereka menunggu waktu sholat ya di masjid. Kemudian sebagian mereka itu ngantuk sampai tertunduk kepalanya. Kemudian ketika datang waktu sholat, mereka sholat tanpa mengulangi wudhu mereka. Nah, hadis yang kedua ini menunjukkan ya tidur itu kan tidak membatalkan wudhu. Nah, secara zahir mungkin kedua hadis ini kontradiksi. Di satu sisi Nabi mengatakan itu ya membatalkan wudhu, di sisi yang lain para sahabat tidak mengulang wudhu. Ya, maka para ulama, inilah fungsi para ulama itu ya, mereka berusaha menggali dan menggabungkan dan merumuskan hasil daripada hadis-hadis yang mungkin terlihat itu kontradiktif ya, maka yang rajih sebagaimana telah kita sebutkan tadi ya, ada perinciannya. Ya, ada perinciannya. Walaupun sebagian ada yang memiliki metode lain ya. Mereka menganggap tidur yang membatalkan itu tidur yang sampai berbaring. Kalau tidurnya hanya duduk saja, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Dilihat tidurnya, kalau sampai tertidur pulas terbaring dia, itu sudah otomatis membatalkan wudhu kata mereka. Tapi kalau masih duduknya dia, maka itu tidaklah membatalkan wudhu. Akan tetapi yang benar, wallahu a'lam bishawab, bukan demikianlah timbangannya. Akan tetapi yang telah kita sebutkan tadi ya, tidur ringan dan tidur berat, bukan dari keadaannya. Karena bisa jadi ada ya orang-orang yang tertidur sedangkan dia duduk, atau dia nyandar berdiri, bisa jadi ada ya orang-orang yang dia tertidur sedangkan dia berdiri. Bahkan ada juga orang-orang yang jalan, tertidur dia jalan-jalan, yaitu ngigau lah ya kalau kita orang bilang. Tertidur dia tapi dia bisa jalan-jalan, ya bahkan bisa makan sebagian, kan begitu. Maka timbangannya bukan dari
dia berdiri ataupun dia duduk. Akan tetapi sebagaimana telah kita sebutkan tadi, dia menyadari atau tidak apa-apa yang terjadi di lingkungannya. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi kali ini memberikan referensi bagi kita, menambah ilmu kita yang tidak lain dan tidak bukan tentu supaya kita semakin giat beribadah kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.